Battle Through the Heavens, Chapter 1604. Bab 1604, Reuni Ayah Anak. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi. Hanya suara tua, yang menyebabkan seseorang merasakan kesedihan yang tak berujung bergema di langit. Xiao Yan masih pemuda yang lemah saat mereka berpisah saat itu. Namun, perpisahan saat itu sudah berlangsung puluhan tahun. Kebencian memenuhi hati pemuda selama jangka waktu yang lama ini. Dia telah berlatih dengan sekuat tenaga, melarikan diri dari kematian berkali-kali sambil menembus batasnya. Semua itu hanya untuk menyelamatkan ayahnya, yang pernah menyayanginya dan membiarkan ayahnya sekali lagi menikmati hidup di masa tuanya. Gu Yuan dan yang lainnya menjadi diam saat dia melihat pria muda yang agak kurus di udara. Mereka tahu cukup banyak tentang masa lalu Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka dengan jelas memahami betapa banyak usaha dan pengorbanan yang telah dia lakukan. Orang biasa hanya dapat melihat pencapaiannya yang luar biasa. Namun, mereka telah lupa berapa banyak pertarungan hidup dan mati yang tersembunyi di bawah pencapaian yang mencolok ini. Orang ini benar-benar laki-laki, tak seorang pun di klan Lei saya bisa dibandingkan dengannya. Lei Ying menghela nafas pelan dan bergumam. Xiao Yan mampu perlahan-lahan naik dari menjadi pemuda yang lembut saat itu menjadi raksasa yang bahkan harus mereka anggap serius. Selain itu, dia juga harus melarikan diri dari para pembunuh yang dikirim oleh klan Hun selama periode waktu ini. Perjalanan yang sulit tidak hanya gagal menyebabkan pemuda itu mengalami kematian dini tetapi malah menjadi batu asa baginya untuk melangkah ke jalan yang kuat. Semua dari mereka mengakui bahwa mereka pasti tidak akan dapat melakukan lebih baik daripada Xiao Yan jika mereka berada di posisinya. Bagaimanapun, Xiao Yan hanya mengandalkan dirinya sendiri. Klan Xiao yang dulu terkemuka tidak meninggalkannya dengan kekayaan apapun. Para ahli dari klan Lei terdiam menghadapi desahan lembut Lei Ying. Mereka tidak dapat membantahnya. Xiao Yan GG. Sun Er menggigit bibirnya dengan lembut. Matanya yang cantik mengandung kemerahan saat dia melihat punggung yang bergetar berulang kali. Dia bisa merasakan emosi yang melonjak di hati yang terakhir. Dia sangat menyadari upaya yang telah dilakukan Xiao Yan selama tahun-tahun ini. Sosok tua di dalam penjara itu mengangkat tangannya dengan susah payah. Matanya menatap tajam pada pemuda berpakaian hitam itu. Dia masih bisa melihat jejak pemuda dari saat itu di wajah yang sudah dewasa. Putra, yang pernah dia banggakan, benar-benar sekali lagi muncul di depannya. Anak. Air mata terus mengalir dari matanya. Setelah itu, dia tiba-tiba menerkam ke depan. Suaranya serak saat dia meraung, Yan Er, pergi. Setelah dipenjara oleh klan Hun selama bertahun-tahun, dia jelas menyadari betapa menakutkannya klan Hun itu. Do Huang atau bahkan Do Zong, yang dapat mendominasi kekaisaran magia saat itu hanya dianggap biasa di tempat itu. Kekuatan seperti itu cukup untuk menyebabkan seseorang merasakan keputusasaan. Xiao Yan melihat sosok tua itu, yang ditahan oleh rantai logam berat. Sesaat kemudian, dia tersenyum dan mengangkat kepalanya. Dia menghirup udara dalam-dalam. Terlepas dari seberapa banyak kesulitan yang dia derita, ayahnya setidaknya masih hidup. Adegan yang menyentuh. Hun Tiandi tertawa kecil. Matanya melihat ke arah Xiao Yan dan berkata, mungkin kamu harus berterima kasih kepada kami. Ayahmu memiliki bakat biasa. Jika dia berlatih secara normal, dia tidak akan bisa mencapai kelas Do Huang seumur hidupnya. Agar dia bisa hidup dengan aman sampai sekarang, kami telah memberinya cukup banyak pil obat dari klan Hun kami. Kalau tidak, kecelakaan seperti itu mungkin sudah lama terjadi padanya. Ayah, saya akan. Gu Yuan dan yang lainnya mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Hun Tiandi. Namun, senyum muncul di wajah Xiao Yan. Dia mengangguk lembut dan tertawa. Anda dapat yakin bahwa Xiao Yan akan mengingat bantuan besar ini. Lei Ying dan yang lainnya terkejut saat mereka melihat senyum di wajah Xiao Yan. Rasa dingin yang pekat muncul di dalam hati mereka. Seseorang dengan tampilan ganas tidak menakutkan. Orang yang menakutkan adalah seseorang yang mampu menjaga senyum di wajahnya sementara niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Wajah Hun Tiandi berkedut sedikit. Bakat Xiao Yan sama mencoloknya dengan Xiao Xuan saat itu. Namun, kekejaman mantan jelas telah melampaui Xiao Xuan. Hun Tiandi menatap mata merah darah Xiao Yan. Dia jelas mengerti bahwa kata-kata yang diucapkan Xiao Yan sebelumnya bukanlah kata-kata kemarahan belaka. Jika Xiao Yan diberi kesempatan,
Hun Tiandi percaya bahwa yang pertama pasti akan memusnahkan seluruh klan Hun sampai tidak ada yang tersisa. Namun, kemungkinan besar sangat sulit untuk mendapatkan kesempatan seperti itu. Transaksi. Xiao Yan mengepalkan tangannya. Sebuah batu giok kuno menyala dan muncul. Itu adalah Tuosi Ancient God jadi terakhir. Xiao Yan tidak mencoba menggunakan batu giok palsu. Ini karena dia mengerti bahwa metode ini tidak akan berhasil pada ahli seperti Hun Tiandi. Keserakahan dan keinginan melintas di mata Hun Tiandi saat dia melihat batu giok kuno di tangan Xiao Yan. Begitu dia mendapatkan potongan terakhir dari giok kuno ini, dia akan mempelajari lokasi rumah dewa kuno Tusi dan kemudian membukanya. Pada saat itu, dia benar-benar akan melompat menjadi penguasa dunia ini begitu dia mendapatkan pil embrio di tier di dalamnya. Pada saat itu, yang disebut aliansi akan menjadi seperti semut di matanya. Jepitan tangannya bisa dengan mudah menghancurkannya. Tubuh kelompok Lei Ying menjadi lebih tegang setelah mereka melihat Xiao Yan mengeluarkan giok kuno. Namun, tidak ada yang mengucapkan apapun untuk menghentikan Xiao Yan saat ini. Dari penampilan Xiao Yan sebelumnya, dia kemungkinan akan berbalik melawan siapapun yang mencoba menghentikannya menyelamatkan ayahnya saat ini. Kami akan menukar orang dan giok bersama. Kamu harus mengerti betapa sederhananya bagiku untuk membunuh ayahmu. Makanya, sebaiknya jangan biarkan aku melihatmu melakukan trik apapun. Hun Tiandi menarik matanya dan berkata pelan. Xiao Yan melirik Hun Tiandi. Dia merentangkan tangannya dan giok kuno perlahan naik di bawah kendalinya. Melihat hal tersebut, Hun Tiandi pun melambaikan lengan bajunya. Penjara yang dibentuk oleh kabut hitam berserakan. Dengan jentikan jarinya, rantai logam di tubuh Xiao Zhan semuanya dilepaskan. Akhirnya, dia mengepalkan tangannya. Itu berubah menjadi sinar cahaya hitam yang menyambar Xiao Zhan. Sini. Hun Tiandi melambaikan tangannya yang besar. Xiao Zhan dibawa ke Xiao Yan di bawah kendali cahaya hitam. Setelah itu, sebuah pikiran melintas di benak Xiao Yan dan giok kuno juga melesat langsung ke arah Hun Tiandi. Pada saat yang sama, Xiao Yan menekankan jari kakinya di udara dan melesat ke depan. Tangan besarnya meraih Xiao Zhan. Sebuah kekuatan isap meletus dan dia menarik yang terakhir. Dia menebaskan tangannya ke bawah dan penahan hitam di sekitar tubuh Xiao Zhan dipotong. Hun Tiandi meraih batu giok kuno tepat saat Xiao Yan berhasil menyelamatkan Xiao Zhan. Bahkan dengan ketenangannya, dia tidak bisa menahan tawa keras saat dia merasakan kehangatan di batu giok kuno. Sekarang giok kuno ada di tangannya, dia sudah bisa melihat dirinya melangkah ke panggung yang dia impikan. Ayah! Tubuh bersemangat Xiao Yan gemetar tanpa sadar saat dia menangkap Xiao Zhan. Tubuhnya bersinar dan dia dengan cepat terbang ke aliansi. Setelah itu, dia dengan hati-hati menurunkan Xiao Zhan. Yan ini benar-benar kamu. Melarikan diri dari pengekangan dan diselamatkan telah terjadi dalam sepersekian detik ke Xiao Zhan. Dia baru saja memulihkan fokusnya ketika dia melihat wajah yang berada di dekatnya. Tangannya yang gemetar menyentuh wajah Xiao Yan. Sikap ketakutan itu seolah-olah dia takut ini hanya ilusi. Ini terlepas dari dia terus-menerus berharap hari ini akan datang. Ayah, kamu telah menderita. Maaf. Melihat es tipis itu seperti muncul dari Xiao Zhan, bahkan Xiao Yan tidak bisa menahan matanya menjadi merah. Kedua kakinya berlutut di depan bekas kakinya. Bahkan batu besar di bawahnya telah berakhir dengan banyak garis retakan. Ini benar-benar kamu? Tangan Xiao Zhan menyentuh wajah Xiao Yan dengan gemetar. Dia merasakan kehangatan dan air matanya mengalir tak terkendali. Adegan ini membuat semua orang di sekitar merasa sedih. Yan cepat bangun. Itu semua karena ayah tidak berguna. Xiao Zhan menyeka air matanya. Dia buru-buru mengangkat Xiao Yan berdiri dan melihat wajah ini, yang menjadi lebih dewasa dari saat itu. Wajahnya tanpa sadar menunjukkan ekspresi senang. Hal yang sangat ingin dilihat seorang ayah adalah pertumbuhan anaknya. Orang yang paling dia khawatirkan saat ditangkap saat itu adalah putra bungsu ini. Namun, anak ini adalah keajaiban dan kebanggaan terbesarnya. Xiao Yan menarik napas saat dia melihat Xiao Zhan yang berantakan, yang tampak jauh lebih tua dibandingkan saat itu. Dia dengan lembut berkata, "Ayah, kakak laki-laki dan saudara laki-laki kedua semua menunggumu. Aku akan membawamu menemui mereka setelah masalah di sini selesai. Sekarang, bagaimanapun, izinkan saya untuk menyelesaikan beberapa masalah." Petik 2.
Lindungi ayahku. Xiao Yan menoleh dan berbicara dengan para ahli dari Sky Mansion di sampingnya. Ketua aliansi, yakinlah bahwa kami akan melindunginya sampai kematian kami. Lusinan ahli Sky Mansion itu, yang telah mencapai puncak kelas Dozun, segera menjawab dengan hormat setelah mendengar ini. Segera, mereka bergerak dan muncul di sekitar Xiao Zhan, memberinya perlindungan yang ketat. Yan ini. Xiao Zhan terkejut saat melihat adegan ini. Orang-orang di sekitarnya ini semua memiliki aura yang kuat dan menakutkan. Mereka dianggap cukup kuat bahkan di klan Hun. Namun, dia merasakan ketidakpercayaan yang besar di dalam hatinya saat dia melihat para ahli di matanya ini sangat hormat ketika berbicara dengan Xiao Yan. Mungkinkah anak laki-laki yang dulu harus dia lindungi sudah menjadi sekuat ini? Ayah, tidak perlu khawatir. Mereka akan menjagamu. Petik 2. Xiao Yan menarik emosi di dalam hatinya. Dia tersenyum sedikit ke arah Xiao Zhan sebelum berbalik. Niat membunuh yang sangat gelap dan dingin menutupi matanya. Keinginan membunuh di dalam hatinya telah mencapai tingkat yang kaya dan tak terkendali. Karena itu, dia harus membunuh. Gu Yuan, Lei Ying dan yang lainnya melemparkan pandangan mereka saat Xiao Yan berbalik. Mereka menatapnya. Ada juga rasa dingin yang melonjak di mata mereka. Klan Hun telah berhasil mengumpulkan semua Tu Si Ancient God Jade. Mereka pasti tidak boleh dibiarkan pergi dengan mulus. Xiao Yan menurunkan dagunya di hadapan pandangan mereka. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Hun Tiandi, yang memegang batu giok kuno dan tertawa liar ke arah langit. Busur ganas terbentuk di sudut mulutnya. Segera, dia tersenyum dan berbicara dengan lembut. Ayo serang. Niat membunuh yang melonjak menyebar ke seluruh tempat saat kata-kata itu terdengar. Bab 1605, Pertempuran Besar. Keinginan membunuh tiba-tiba melonjak di mata Lei Ying, Huo Jin dan yang lainnya setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Energi di sekitar mereka mulai berfluktuasi secara intens. Siapkan formasi. Beberapa tangisan keras bergema di seluruh langit pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka yang berasal dari klan Gu, klan Yan, klan Lei dan bahkan klan Hun mulai mengaktifkan formasi mereka dengan kecepatan seperti kilat. Pilar Douqi yang menakutkan dibebankan ke awan dari segala arah. Aura yang kuat menyebabkan hati para pengamat di luar pegunungan itu bergetar. Mereka berulang kali bersuka cita karena mereka tidak menyerang. Jika tidak, mereka kemungkinan besar akan binasa dalam menghadapi pertempuran besar yang begitu kejam. Sepertinya kalian semua memang tidak mau menyerah. Senyuman di wajah Hun Tiandi perlahan menghilang saat dia berdiri di langit. Dia sekali lagi berubah menjadi sikap acuh tak acuh yang tampaknya ceria. Dia menunduk untuk melihat kelompok Xiao Yan. Sepertinya dia tidak terkejut dengan serangan mendadak mereka. Dia juga mengerti bahwa Yu Yuan, Xiao Yan dan yang lainnya pasti tidak akan hanya duduk dan menonton klan Hun mereka mendapatkan 8 batu giok dan berhasil membuka rumah dewa kuno. Hun Tiandi, serahkan giok kuno itu. Kalau tidak, kami pasti akan bergandengan tangan dan meratakan klan Hun Anda. Mata Lei Ying sangat marah saat dia berteriak. Hun Tiandi tanpa sadar tertawa mendengar ini. Dia membalik tangannya dan menyimpan giok kuno di tangannya ke cincin penyimpanannya sebelum dia tersenyum berkata, "Oh, saya benar-benar ingin tahu tentang bagaimana Anda berakhir dalam situasi ini jika Anda memiliki kemampuan ini." Petik 2. Hun Tiandi, kami tidak akan mengizinkan dengan mudah membuka rumah dewa kuno. Wajah Gu Yuan sedalam air. Tubuhnya perlahan naik ke udara saat fluktuasi yang menakutkan perlahan menyebar dari dalam tubuhnya. Awan gelap dengan cepat berkumpul di langit saat guntur meraung. Xiao Yan, Ling Ying, Yan Jin dan para ahli, yang lebih kuat dari bintang 5 doseng dari 3 klan serta aliansi rumah langit, naik ke langit. Aura mereka melonjak dan warna langit berubah. Dalam hal jumlah ahli tingkat atas, 3 klan dan gabungan aliansi Istana Langit tidak akan kalah dengan klan Hun. Tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang jika mereka bertarung. Gu Yuan, saya telah mengatakan sebelumnya bahwa dengan kehancuran klan Xiao, tidak ada lagi orang yang bisa menghentikan klan Hun saya. Hun Tiandi tertawa. Gu Yuan mengerutkan kening. Dia baru saja akan berbicara ketika Lei Ying yang pemarah berteriak dengan suara yang dalam, "Mengapa kamu mengatakan begitu banyak omong kosong padanya?" Semua anggota klan Lei mendengarkan. Gunakan formasi 9 naga Sky Lightning.
Petik 2. Dimengerti. Banyak ahli dari klan Lei menjawab dengan wajah dingin dan tegas setelah mendengar teriakan Lei Ying. Segera, banyak sinar cahaya perak terang muncul dari dalam tubuh mereka dan dengan cepat berkumpul menjadi badai petir yang dahsyat di langit. Cahaya perak menyala. Akhirnya, itu berubah menjadi naga petir berukuran 10.000 kaki. Guntur yang menggelinding menyebabkan tanah bergetar. Pergilah. Saat naga petir muncul, itu dengan kejam bertabrakan dengan pasukan besar klan Hun di langit di bawah kendali banyak ahli dari klan Lei. Klan Yan, teknik langit terbakar yang hebat. Yan Jin berteriak dingin setelah klan Lei menyerang. Api yang mengerikan segera melonjak. Seolah-olah itu dimaksudkan untuk membakar seluruh tempat ini. Akhirnya, nyala api berubah menjadi lautan api yang bergulir menuju klan Hun. Cermin Dewa Kuno. Klan Gu juga sekali lagi membentuk cermin kuno yang menutupi seluruh tempat. Sinar cahaya mengalir di atasnya. Segera setelah itu, pilar cahaya yang jauh lebih besar ditembakkan. Swoosh swoosh. Semua serangan meletus saat ini. Fluktuasi energi dengan mudah menghancurkan pegunungan yang menjulang tinggi di sekitarnya, tidak meninggalkan apapun. Hun Tiandi menyaksikan serangan ganas yang melesat dari bawah dengan mata acuh tak acuh saat dia berdiri di langit. Suara gemerincing rantai dipancarkan dari awan hitam yang menutupi area di belakangnya. Setelah itu, banyak suara bentrok muncul. Rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari dalam awan hitam dan dengan cepat membentuk jaring di langit. Awan hitam bergejolak di atas rantai. Tiba-tiba, banyak wajah ganas muncul di jaring hitam dan terus-menerus mengeluarkan jeritan sengsara yang tajam. Bang bang bang. Banyak serangan tiba-tiba datang saat jaring hitam terbentuk. Segera, seluruh tempat itu bergetar hebat di bawah tabrakan yang mengerikan. Tanah retak, membentuk banyak selokan besar seperti garis retakan. Jaring hitam itu runtuh setelah badai menakutkan di langit berangsur-angsur menyebar. Namun, itu berhasil memblokir semua serangan dari bawah sebelum runtuh. Kekuatan menakutkan dari klan Hun sekali lagi terungkap. Hun Tiandi, kali ini biarkan kita berdua memutuskan pemenangnya. Kaki Gu Yuan menginjak ruang kosong. Tubuhnya tiba-tiba melesat ke awan sementara teriakan keras menyebar ke area dalam jarak puluhan ribu kilometer dengan cara yang luas dan perkasa. Hun Tiandi tersenyum tipis. Tubuhnya bergerak dan langsung muncul di depan Gu Yuan. Dia mengerti kalau mereka berdua adalah perwakilan terkuat dari kedua faksi. Keduanya harus menahan satu sama lain. Jika tidak, formasi kedua belah pihak akan runtuh. Biaya. Lei Ying dan Yan Jin berteriak keras setelah melihat Gu Yuan turun tangan untuk menahan Hun Tiandi. Para ahli dari 3 klan dan aliansi Sky Mansion bergegas keluar dari belakang. Banyak ahli dari klan Hun terbang keluar dari awan hitam dengan suara swoosh. Segera, pertarungan besar meletus di langit. Lei Ying dan Yan Jin memiliki target yang jelas. Mereka langsung mengunci Nihility Devouring Flame. Selain Hun Tiandi, yang terkuat di klan Hun adalah Nihility Devouring Flame. Di sisi lain, hanya mereka berdua dari sisi aliansi yang digabungkan bisa menghentikannya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kalian berdua cocok untukku hanya karena kamu mendapatkan beberapa keuntungan terakhir kali? Nihility Devouring Flame tertawa dingin setelah melihat duo Lei Ying menyerang ke arahnya. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar. Api hitam naik dengan cara yang mengerikan dan langsung mengarah ke duo Lei Ying. Segera, kekuatan melahap yang menakutkan menyebar. Dengan meningkatnya jumlah ahli yang bertukar pukulan, seluruh pegunungan mulai bergetar hebat. Adegan itu menyebabkan ekspresi orang-orang di kejauhan mengalami perubahan ekspresi yang besar. Bang! Xiao Yan tanpa ekspresi saat dia melemparkan telapak tangan dan menghancurkan tubuh spiritual seorang elit Dozun dari ahli dari klan Hun menjadi debu. Tubuhnya langsung berkedip dan dia muncul di depan ahli lain. Setiap kali dia menyerang, akan ada ahli dari klan Hun yang dikalahkan. Bahkan beberapa ahli Dou Seng terluka parah dan dipaksa kembali ke tangan Xiao Yan setelah beberapa pertukaran. Xiao Yan tidak menyerang para ahli dari klan Hun yang tidak bisa dia selesaikan dengan cepat. Saat ini, dia ingin membunuh ahli paling banyak dari klan Hun dengan kecepatan tercepat. Saat ini, dia ingin menggunakan kecepatan tercepat untuk membunuh paling banyak orang dari klan Hun. Dengan efisiensinya, jumlah ahli klan Hun yang telah terbunuh di tangan Xiao Yan dalam beberapa menit telah mencapai 2 digit.
Manfaat yang dibawa oleh jiwa di negara juga telah terungkap dalam pertarungan ini. Aura pembunuh yang kaya menutupi tubuh Xiaoyan. Bang! Xiaoyan mengulurkan tangannya ke dalam kabut darah setelah mengalahkan bintang 3 elit Douseng menjadi sekelompok darah. Dia mengepalkan tangannya dan fragmen jiwa yang tersisa diuapkan menjadi apa-apa. Ci! Riak tiba-tiba muncul di belakang Xiaoyan tepat saat dia baru saja membunuh elit Douseng ini dari klan Hun. Api hitam pekat melonjak. Itu berubah menjadi tombak hitam yang dengan kejam menyerang bagian belakang kepala Xiaoyan. Namun, tombak hitam itu masih beberapa sentimeter dari kepala Xiaoyan saat dikirim terbang dengan suara dentang. Adegan itu tampak seolah-olah ada penghalang tak terlihat di sekitar Xiaoyan. Hun Mi-seng, kamu memang masih hidup. Xiaoyan menoleh. Matanya melihat ke arah sosok manusia yang benar-benar terbungkus api hitam. Meskipun Xiaoyan tidak dapat dengan jelas melihat penampilannya, perasaan dari jiwa distetnya memungkinkan dia untuk segera mengenali yang terakhir. Orang ini adalah kepala aula jiwa, Hun Mi-seng, yang telah melarikan diri dengan jejak jiwanya setelah dibunuh oleh Xiaoyan saat itu. Xiaoyan, aku tidak akan mati begitu saja. Sir Nihility telah membantu saya membuat tubuh dengan nyala api intinya. Diri saya saat ini tidak dapat dibandingkan dengan dulu. Api hitam bergejolak saat sepasang mata merah, yang penuh kebencian, menatap Xiaoyan. Suaranya yang gelap dan dingin disertai dengan kekejaman yang dipancarkannya. Sebuah busur terbentuk di atas wajah dingin sedingin es Xiaoyan setelah dia mendengar ini. Serahkan hidupmu padaku, tangan Hun Mi-seng gemetar. Api hitam pekat langsung berubah menjadi rantai api hitam besar 1000 kaki yang dengan licik melesat ke arah Xiao seperti ular ganas. Pecah. Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda penyerangan saat menghadapi serangan Hun Mi-seng. Dia hanya mengucapkan satu kata. Retak. Fluktuasi spiritual yang tak terlihat menyapu setelah suara Xiaoyan terdengar. Rantai api hitam itu runtuh hampir seketika. Bahkan api hitam di atasnya menjadi redup yang tak tertandingi. Serangan dari jiwa distet adalah sesuatu yang bahkan bintang 8 Douseng tidak berani meremehkan. Meskipun Nihility Devouring Flame telah menghabiskan banyak upaya untuk merekonstruksi tubuhnya, kekuatannya paling banyak pada bintang 7 Douseng atau lebih. Ada terlalu banyak celah dengan Xiaoyan saat ini. Yang dibutuhkan hanyalah pertukaran singkat untuk Hun Mi-seng dikalahkan begitu cepat. Ekspresi yang terakhir sedikit berubah. Meskipun dia sadar bahwa Xiaoyan telah melangkah ke jiwa distet, dia tidak percaya bahwa dia akan sangat menyedihkan di tangan pihak lain. Menarik. Meskipun pikiran jahat berputar-putar di dalam hatinya, Hun Mi-seng juga mengerti bahwa dirinya saat ini tidak lagi cocok dengan Xiaoyan. Dia segera mengatupkan giginya dan dengan cepat menarik ke belakang. Kali ini kau tidak akan bisa kabur. Mata Xiaoyan menatap Hun Mi-tian dengan sikap dingin dan acuh tak acuh. Dia mengambil langkah ke depan dan ruang berfluktuasi. Dia benar-benar muncul di belakang yang terakhir dalam mode seperti hantu. Dia menekan jarinya ke depan dan langsung menembus api hitam di sekitar Hun Mi-tian. Kekuatan menakutkan dari jiwa distet meletus tanpa ditahan. Bang! Tubuh Hun Mi-seng tiba-tiba menegang di tengah suara rendah dan dalam yang teredam. Api hitam di sekelilingnya segera menghilang, menampakkan sosok keriput di dalamnya. Tidak ada luka di kepalanya tapi mata Hun Mi-tian itu berlubang. Jiwanya telah benar-benar lenyap karena disambar jari Xiaoyan sebelumnya. Apakah ini tekanan spiritual dari The Soul State? Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat jarinya. Dia tidak menggunakan doki apapun untuk Purifying Demonic Lotus Flame untuk membunuh Hun Mi-tian. Yang dia lakukan hanyalah mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk membunuh yang terakhir dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatan menakutkan seperti itu memang pantas untuk kata di. Bab 1606, Hun Yuantian. Xiaoyan tidak terlalu memperhatikan Hun Mi-tian setelah membunuhnya dengan cara yang cepat dan sederhana. Dengan kekuatan Hun Mi-tian, dia tidak memiliki banyak ancaman terhadap Xiaoyan. Setelah kekuatan spiritualnya melangkah ke distet, Xiaoyan sudah bisa sepenuhnya mengabaikan Hun Mi-seng. Xiaoyan menjentikkan jarinya dengan lembut. Dia melirik mayat dengan mata hampa di depannya dengan sikap acuh tak acuh. Dengan lambaian tangannya, dia langsung menghancurkan mayat tersebut. Setelah itu, dia mengerutkan kening dan melihat ke medan pertempuran yang kacau di langit.
Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat perang dalam skala seperti itu. Kekuatan menakutkan yang ditunjukkan klan Hun sekali lagi menyebabkan wajah Xiao Yan menjadi kuburan. Kekuatan aliansi yang hadir adalah kombinasi dari klan Gu, klan Lei, klan Yan, dan aliansi Istana Langit. Jumlah ahli yang hadir mencapai tingkat yang relatif spektakuler. Meski begitu, mereka masih tampak menemui jalan buntu. Mata Xiao Yan menyapu medan pertempuran. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat kabut hitam yang meresap ke langit. Ada aliran ahli terus-menerus yang bergegas keluar dari dalam awan hitam. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, sulit bagi siapapun di bawah kelas Doseng bintang 7 untuk menarik perhatiannya. Namun, Xiao Yan samar-samar merasa seolah-olah kabut hitam masih menyembunyikan banyak aura yang bahkan dia sangat takuti untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Ini adalah perasaan lemah yang samar. Jika bukan karena jiwa Xiao Yan telah mencapai distet, tidak mungkin dia mendeteksinya dengan cara yang begitu rinci. Namun, perasaan ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi semakin serius. Kekuatan klan Hun memang tampak luar biasa menakutkan. Pertarungan hari ini mungkin akan menjadi pertarungan yang pahit jika ini terus berlanjut. Mata Xiao Yan berbinar. Tiba-tiba, mereka dirotasi. Dia melihat ke arah utara dari medan pertempuran. Kabut hitam bergejolak dan beberapa aura dahsyat melonjak. Jelas, ada banyak ahli dari klan Hun yang duduk di sana. Bahkan 3 klan dan aliansi Istana Langit telah menderita banyak kematian di tempat ini. Hun Feng. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat sosok yang agak muda dalam sebuah kelompok. Dikabarkan bahwa orang ini adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda klan Hun. Kemungkinan dia akan bisa mengancam klan Hun jika dia bisa menangkap orang ini. Pikiran ini terlintas di benak Xiao Yan. Dia tersenyum dingin dan bergerak. Tubuhnya berubah menjadi cahaya hitam yang bergegas menuju wilayah kabut hitam. Bang! Hun Feng memiliki ekspresi dingin saat dia meraih kepala seorang ahli dari klan Yan. Dia melihat ekspresi ngeri yang terakhir. Ekspresi merah dan ganas melintas di matanya. Darah segar keluar dari otak yang terakhir. Setelah itu Hun Feng hanya membuang orang itu ke samping. Kamu tidak berguna. Hun Feng menggosok tangannya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Ada 4 tetua klan Hun, yang telah mencapai kelas Doseng bintang 4, menjaga di belakangnya. Melalui ini, orang dapat melihat bahwa klan Hun sangat menghargai keselamatannya. Tuan muda Hun Feng, ayo mundur sedikit. Ada terlalu banyak ahli dari 3 klan terdekat. Seorang pria tua berambut abu-abu melihat sekelilingnya sebelum tiba-tiba berbicara. Tempat ini bisa dibilang agak dalam. Meskipun ahli sejati dari 3 klan pada dasarnya ditahan, selalu tepat untuk sedikit berhati-hati. Ayo pergi. Hun Feng, yang bersenang-senang melakukan pembunuhan, mengerutkan kening tetapi tidak keberatan. Dia mengangguk dan hendak mundur. Haha, Tuan muda Hun Feng, kamu benar-benar berani pergi begitu saja setelah membunuh seseorang? Bukankah kamu sedikit terlalu bebas dan mudah? Petik 2. Namun, tawa pelan tiba-tiba terdengar saat Hun Feng berbalik. Dia mengangkat kepalanya dengan cara yang terkejut dan melihat seorang pemuda berpakaian hitam muncul di atas kepalanya pada saat yang tidak diketahui. Yang terakhir tersenyum menatapnya. Xiao Yan, Anda benar-benar melarikan diri dari dikejar oleh Hun Miseng? Hun Feng tertawa dingin. Ekspresinya sedikit berubah setelah melihat pemuda berpakaian hitam itu. Dikejar, Xiao Yan terkejut. Dia segera sampai pada pemahaman yang tiba-tiba. Sepertinya kecepatan membunuh Hun Mitian sebelumnya terlalu cepat. Oleh karena itu, tidak berhasil menarik banyak perhatian. Tuan muda Hun Feng, cepat pergi. Keadaan spiritual Xiao Yan telah mencapai distet. Kekuatannya jauh melampaui apa yang tampak di permukaan. Hun Mi Seng sepertinya sudah dibunuh olehnya. Seorang pria tua berambut putih dari antara 4 sesepuh yang menjaga Hun Feng, memiliki sepasang mata yang sangat tajam. Hatinya tenggelam setelah melihat ekspresi Xiao Yan. Dia kemudian berteriak dengan suara rendah. Wajah Hun Feng berkedut tanpa sadar setelah mendengar kata-kata ini. Matanya dipenuhi dengan ketidakpuasan saat mereka melihat Xiao Yan. Kembali ke alam api iblis, Hun Feng benar-benar tidak perlu takut pada Xiao Yan. Namun, setelah hanya beberapa tahun, tekanan yang diberikan yang terakhir kepadanya sebenarnya tidak lebih lemah dari tetua agung dalam klan. Pindah. Meskipun dia tidak puas,
Hun Feng dengan jelas mengerti bahwa jika dia harus bertarung dengan Xiao Yan dengan kekuatannya saat ini, dia tidak mungkin akan mati. Karenanya, dia tidak berani menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas menuju awan hitam yang jauh di langit. 4 sesepuh di belakang menatap Xiao Yan dengan hati-hati saat mereka mundur. Xiao Yan hanya tersenyum setelah melihat mereka berlima pergi. Dia mengepalkan tangannya. 4 kelompok cahaya api yang cemerlang meletus dari tangannya. Mereka dengan cepat diaglomerasi menjadi 4 teratai api berukuran kepala yang melesat ke arah 4 sesepuh dengan kecepatan seperti kilat. Biaya. Rasa dingin muncul di wajah keempat sesepuh setelah mereka melihat Xiao Yan dengan gigih mengejar mereka. Lengan baju mereka bergetar dan rantai seperti ular sanca terangkat keluar. Teratai api telah tiba saat rantai itu ditembakkan. Setelah itu, mereka menempel pada rantai. Keempat sesepuh tidak bisa melarikan diri, tidak peduli bagaimana mereka berjuang. Bang! Teratai api tiba-tiba meledak sementara keempat sesepuh bersiap untuk membuang rantai ke samping. 4 garis api yang cemerlang terbang di sepanjang rantai. Dalam sekejap, nyala api menyerang tangan keempat sesepuh dan kemudian menyerang tubuh mereka. Ledakan! Setelah garis api menyerbu tubuh mereka, pakaian keempat sesepuh langsung berubah menjadi debu. Segera setelah itu, bibit api merah muda keluar dari pori-porinya. Suara mendesis itu sangat memekakkan telinga. Ah! Pekikan tajam dan menyedihkan terus dipancarkan dari mulut 4 anggota klan Hun sementara mereka dengan gila-gilaan melepaskan doki mereka untuk memadamkan api di dalam tubuh mereka. Ekspresi Xiao Yan acuh tak acuh saat matanya menyapu mereka berempat. Dia menjentikkan jarinya dengan lembut. 4 gumpalan angin ditembakkan. 4 tetua dari klan Hun memuntahkan seteguk darah segar. Tubuh mereka seperti sayap burung yang patah saat mereka dengan cepat mendarat di tanah. Setelah itu, mereka dikelilingi oleh para ahli dari 3 klan di bawah. Ekspresi Hun Feng akhirnya menjadi jelek setelah dia melihat bahwa 4 sesepuh, yang telah mencapai kelas Doseng bintang 4, sebenarnya sangat tidak berharga di tangan Xiao Yan. Dia dengan cepat melepaskan kecepatan maksimumnya dan buru-buru melarikan diri. Saya telah mengatakan bahwa Anda tidak akan bisa melarikan diri. Tubuh Hun Feng baru saja bergerak ketika suara yang dipenuhi dengan hawa dingin yang tak ada habisnya tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Yang pertama mengecilkan matanya. Dia membalik tangannya dan nyala api hitam menyala. Serangan telapak tangan yang sangat ganas tiba-tiba meletus. Bang! Angin telapak tangan yang ganas dari Hun Feng baru saja dilepaskan ketika sepertinya bertemu dengan penghalang yang tak terlihat. Suara keras muncul dan tangan mantan merasakan sakit menusuk tulang. Kekuatannya dipantulkan kembali dan langsung menyebabkan seteguk darah segar mengalir melalui tenggorokannya. Namun, akhirnya ditelan dengan paksa oleh Hun Feng. Hun Feng menelan seteguk darah segar. Jantungnya bergetar karena shock. Keduanya benar-benar berada di 2 level yang berbeda. Hun Feng baru saja akan menggunakan teknik rahasianya untuk meningkatkan kecepatannya saat pikiran ini melintas di benaknya ketika tangan dingin yang agak sedingin es dengan lembut muncul di lehernya. Rasa dingin menyebabkan tubuhnya menjadi kaku. Leluhur, selamatkan aku! Jeritan tajam keluar dari mulut Hun Feng saat tubuhnya menegang. Leluhur! Mata Xiao Yan menyipit setelah mendengar suara Hun Feng. Matanya dengan cepat menyapu medan pertempuran di langit. Saat ini, Hun Tiandi, Nihility Devouring Flame dan 4 orang suci iblis telah ditahan. Siapakah nenek moyang Hun Feng ini? Bang! Awan hitam di langit tiba-tiba bergejolak dengan intens sementara keraguan ini melintas di hati Xiao Yan. Setelah itu, awan hitam melonjak dan sosok tua, yang tampaknya akan mati, perlahan turun. Pada saat yang sama, aura menakutkan yang luas dan kuat, yang tidak kalah dengan raja terendam hitam dari klan Gu, Gulai, tiba-tiba tersapu. Bintang 8 Doseng? Mata Xiao Yan menyusut sedikit saat dia merasakan aura yang sangat kuat ini. Klan Hun sebenarnya menyembunyikan ahli seperti itu? Teman muda, kenapa kamu tidak membiarkan ini keturunan tidak berguna dari saya? Sosok tua itu perlahan melangkah maju. Dia muncul di depan Xiao Yan hanya dengan 1 langkah. Wajah lansia yang tertutup keriput ditutupi dengan senyuman dan nadanya sangat ramah. Kamu siapa? Xiao Yan tersenyum dingin dan bertanya.
Aku Hun Yuantian, haha, seorang lelaki tua tak berguna yang telah meninggal di tangan Xiao Xuan saat itu. Orang tua itu tertawa. Xiao Yan bisa merasakan senyuman mantan menjadi jauh lebih gelap saat menyebutkan kata Xiao Xuan. Kamu tidak tampak seperti orang mati. Xiao Yan sedikit mengernyit. Penampilan orang tua ini terlalu misterius. Dia harus berhati-hati. Namun, dia bertanya-tanya berapa banyak ahli ini, yang belum pernah muncul di masa lalu, yang dimiliki klan Hun. Jika beberapa dari mereka muncul, kemungkinan bahkan pasukan aliansi ini hari ini tidak akan dapat melakukan apapun pada klan Hun. Bahkan Xiao Yan merasakan kegelisahan di hatinya saat dia memikirkan ini. Klan Hun ini memang terlalu tak terduga. Hun Yuantian tertawa, namun, dia tidak menjawab pertanyaan ini. Dia tersenyum berkata, "Mengapa kamu tidak menyerahkannya padaku? Aliansi Anda ini benar-benar tidak cukup jika Anda ingin mempertahankan klan Hun kami." Apakah begitu? Mata Xiao Yan menjadi sedikit dingin. Dia tiba-tiba meningkatkan kekuatan lengannya, yang memegang Hun Feng. Ini menyebabkan wajah yang terakhir berubah ungu saat dia terus berjuang. Hun Yuantian menghela nafas tak berdaya saat melihat adegan ini. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda diancam. Aura hitam samar merembes keluar dari dalam tubuhnya. Segera, tangannya yang keriput dengan cepat mengeluarkan bau busuk. Akhirnya, dia bergerak dan dengan lembut membanting ke arah Xiao Yan. Itu mungkin bagi Xiao Yan untuk mendeteksi aura mati yang agak misterius dari tulang seperti tangan yang keriput. Karena kamu menolak untuk mendengarkan kata-kata bagus, kamu bisa pergi dan mati saja. Bab 1607, Gerbang Keheningan Maut. Ini bukan terserah kamu untuk memutuskan siapa yang harus hidup dan siapa yang harus mati? Xiao Yan tanpa sadar tertawa dingin setelah melihat Hun Yuantian bergegas dalam sekejap. Tangannya, yang memegang Hun Feng, meningkatkan kekuatannya. Yang terakhir juga berjuang dengan gila-gilaan. Xiao Yan, leluhur tidak akan membiarkanmu pergi. Ekspresi Hun Feng menjadi ungu. Dia dengan kejam menatap Xiao Yan. Tiba-tiba, tubuhnya mulai membengkak. Doqi di dalam tubuhnya juga menjadi liar dan kejam. Menghancurkan diri sendiri ya? Ekspresi Xiao Yan tidak berubah setelah dia melihat adegan ini. Dia tiba-tiba meningkatkan kekuatan lengannya. Suara retakan muncul dan dia langsung mematahkan leher Hun Feng. Meskipun leher Hun Feng patah, tubuhnya terus membengkak dengan cepat. Akhirnya, itu mengeluarkan bang. Badai energi yang mengguncang bumi meledak bersama kabut berdarah. Kabut darah perlahan tersebar sebelum menghilang. Namun, tubuh Xiao Yan terus melayang di langit. Kekuatan spiritualnya yang luas dan perkasa telah membentuk penghalang tak terlihat di sekelilingnya. Serangan yang diciptakan Hun Feng dari penghancuran diri tidak membahayakan dirinya. Mata Xiao Yan menyapu tempat itu dengan sikap acuh tak acuh. Dia dengan cepat mundur selangkah saat ruang di depannya berfluktuasi. Sosok tua muncul dalam sekejap. Angin telapak tangan yang mengandung aura mematikan yang kaya melekat di dada Xiao Yan saat terbang lewat. Tubuh Hun Yuantian muncul dalam sekejap setelah telapak tangannya meleset. Dia melirik ke tempat Hun Feng menghancurkan dirinya sendiri. Wajahnya yang tertutup keriput mengandung kesuraman. Segera, dia membalik tangannya dan jiwa keluar dari dalam kabut hitam. Akhirnya, itu masuk ke lengan bajunya. "Bocah, aku pasti akan membuatmu menderita?" Hun Tian menatap Xiao Yan dengan tajam setelah menemukan jejak jiwa Hun Feng. Senyum di wajahnya akhirnya benar-benar lenyap. Dia tidak menyangka Xiao Yan akan sekejam ini. Yang terakhir tidak memberinya kesempatan untuk menyelamatkan Hun Feng. Sebaliknya, Xiao Yan baru saja meluncurkan serangan pembunuhan. Jika bukan karena Hun Feng dengan tegas memilih untuk menghancurkan diri sendiri dan membiarkan sebagian jiwanya melarikan diri, kemungkinan besar dia akan dihancurkan sepenuhnya oleh Xiao Yan. Meskipun demikian, ini akan menyebabkan kerugian besar bagi Hun Feng. Orang tua yang tidak mau mati itu seperti parasit. Izinkan aku menjadi orang yang mengirimmu pergi. Xiao Yan tertawa dingin. Dia tampak sama sekali tidak takut. Meskipun doqinya hanya berada di tingkat menengah bintang 6, ia memiliki kualifikasi untuk melawan doseng bintang 8 hanya dengan mengandalkan kekuatan spiritual di statnya. Meskipun Hun Yuantian kuat, dia tidak sekuat Lei Ying dan Yan Jin. Menurut tebakan Xiao Yan, orang tua ini kemungkinan besar hanya mencapai bintang 8 kelas doseng. Xiao Yan tidak akan takut padanya dalam pertarungan nyata.
Anggota klan Xiao selalu memiliki lidah setajam silet. Aku akan membiarkanmu menikmati apa yang disebut takdir yang lebih buruk dari kematian begitu kau mendarat di tanganku. Ekspresi Hun Yuantian sangat dingin. Dia membuka mulutnya, memperlihatkan gigi kuningnya dan berbicara dengan sinis. Jari Hun Yuantian bergerak tanpa meninggalkan jejak saat dia berbicara. Jejak fluktuasi yang tak terlihat tiba-tiba melonjak dari belakang Xiaoyan. Akhirnya, mereka terjalin menjadi jaring tak terlihat yang tiba-tiba menutupi Xiaoyan. Pada saat yang sama, Hun Yuantian juga melesat ke depan dan muncul di depan Xiaoyan dalam sekejap mata. Telapak tangannya yang dipenuhi bau busuk langsung menabrak dada Xiaoyan. Bang! Telapak tangan Hun Yuantian berada setengah inci dari dada Xiaoyan saat tiba-tiba berhenti. Lapisan penghalang tak terlihat yang tak terlihat telah muncul di telapak tangannya. Kedua belah pihak telah bertabrakan dengan kejam. Kekuatan yang menakutkan itu secara langsung menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh dan membentuk banyak garis retakan. Menampilkan kekuatan spiritual Anda di depan saya. Lelucon apa? Xiaoyan mengamati Hun Yuantian. Dia tertawa. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Kekuatan spiritual yang luas dan kuat melonjak darinya. Dalam sekejap, dia telah menghancurkan jaring spiritual tak terlihat di belakangnya. Segera, api merah muda yang ganas merembes keluar dari dalam tubuhnya, menyebabkannya berubah menjadi kaca merah jambu sebening kristal dalam sekejap mata. Aura Xiaoyan telah melonjak tinggi setelah dia menggunakan lotus api pemusnahan. Segera setelah itu, nyala api dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Sebuah teratai api 6 warna terbentuk. Xiaoyan saat ini hanya perlu memikirkannya untuk menggunakan lotus api pemusnahan. Kekuatan menakutkan dari Distet Soul telah meningkatkan kecepatan pembentukannya berkali-kali. Bas-bas. Gelombang demi gelombang panas yang memusnahkan gelombang dengan cepat menyebar setelah teratai api terbentuk. Segera setelah itu, Xiaoyan menjentikkan jarinya. Sebuah teratai api disertai dengan ekor api yang cemerlang karena langsung melesat ke arah kepala Hun Yuantian. Meskipun kekuatan sebenarnya Xiaoyan masih di kelas Doseng bintang 6, kekuatan lotus api pemusnahan berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh Distet Soul miliknya. Gerbang keheningan maut. Ekspresi Hun Yuantian sedikit serius saat dia merasakan riak destruktif dipancarkan dari teratai api yang cemerlang. Kedua tangannya telah membentuk banyak segel aneh. Segera, kabut hitam yang kaya melonjak dari dalam telapak tangannya. Itu berubah menjadi pintu hitam besar, yang dipenuhi dengan aura misterius. Pintu terbuka dan lubang hitam seperti kegelapan terungkap. Tidak ada yang tahu alam misterius seperti apa yang ditimbulkannya. Swoosh! Pemusnahan api lotus terbang melintasi langit. Akhirnya, itu meledak tepat di luar gerbang keheningan maut. Segera, badai destruktif yang mengerikan melanda. Seraplah! Badai itu tercermin dalam mata Hun Yuantian. Dia tertawa dengan cara yang gelap dan dingin. Kekuatan hisap yang menakutkan tiba-tiba dipancarkan. Pada akhirnya, badai api besar setinggi 10.000 kaki benar-benar telah ditelan ke dalam gerbang besar. Apakah ini gerbang keheningan maut? Kejutan melintas di mata Xiaoyan setelah dia melihat pemandangan ini. Itu bukan karena Hun Yuantian dapat dengan mudah menangani pemusnahan teratai api. Sebaliknya, itu karena Hun Yuantian memiliki benda misterius itu. Kamu benar-benar berani mengungkapkan trik seperti itu di depanku. Gerbang keheningan maut milikku ini dibuat dari Dou di elit dari zaman kuno. Ia mampu melahap segalanya. Hun Yuantian tanpa sadar tertawa aneh setelah menyadari keterkejutan Xiaoyan. Gerbang keheningan maut ini sangat aneh. Ini karena ini sangat berbeda dari keterampilan Dou biasa. Bahkan tidak mungkin untuk mengklasifikasikannya sebagai semacam keterampilan Dou. Sebaliknya, lebih tepat untuk menggambarkannya sebagai semacam alam yang diciptakan melalui pelatihan seseorang. Hun Yuantian telah berlatih selama ratusan tahun untuk berhasil menguasai gerbang keheningan maut ini dan memungkinkannya memiliki kekuatan seperti itu. Ruang di dalam pintu dipenuhi dengan aura mematikan. Bahkan bintang 7 Doseng kemungkinan akan terkikis dan terbunuh oleh aura mematikan jika dia tersedot ke dalam dan tidak bisa melarikan diri. Setelah kematiannya, darah esensi miliknya akan menjadi makanan untuk gerbang keheningan maut, memungkinkannya menjadi lebih kuat. Selama zaman kuno, banyak ahli telah berjuang untuk merebut gerbang keheningan maut ini.
Tidak disangka Hun Yuantian benar-benar mampu membuatnya. Ini memang hal yang bagus. Xiao Yan menjilat bibirnya. Bahkan dia sedikit akrab dengan gerbang keheningan maut ini. Inti darah dan jiwamu kemungkinan besar akan meningkatkan kekuatan gerbang keheningan kematianku. Tubuh Hun Yuantian berkedip dan muncul di atas pintu besar. Dia duduk dan matanya menatap Xiao Yan dengan cara yang menyeramkan. Segera, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Cahaya hitam tiba-tiba melonjak dari dalam gerbang besar. Itu berubah menjadi sinar cahaya hitam yang berukuran puluhan kaki dan tiba-tiba ditembakkan. Kecepatan cahayanya sangat cepat. Itu telah menyelimuti Xiao Yan setelah ditembak. Bocah, kamu harus pergi ke neraka dan menemani leluhurmu Xiao Xuan. Hun Yuantian tertawa dengan suara padat. Kekuatan hisap yang menakutkan tiba-tiba meletus dari dalam gerbang keheningan maut. Cahaya menyusut dan memasuki gerbang besar dalam sekejap. Xiao Yan, yang terbungkus oleh sinar cahaya juga telah menghilang. Wajah Hun Yuantian menjadi lebih padat setelah Xiao Yan terserap ke dalam gerbang keheningan maut. Tidak seorang pun yang telah memasuki gerbang keheningan maut bisa keluar hidup-hidup. Setelah aura mematikan di dalam mengikis semua doki Xiao Yan, kehidupan dan kematian yang terakhir akan sepenuhnya ditentukan oleh suasana hati mantan. Sekelompok orang yang susah diatur sebenarnya memiliki khayalan untuk meratakan klan Hun kita. Setelah kita sepenuhnya siap, semua orang di sini bisa melupakan kabur. Petik 2. Hun Yuantian mengangkat kepalanya setelah menangkap Xiao Yan. Matanya melirik medan pertempuran yang sangat kacau ini. Setelah itu, mereka berkumpul di awan gelap tebal di langit dan mengeluarkan tawa rendah dan dalam. Ruang hitam gelap dipenuhi dengan aura mematikan. Bahkan Doki menjadi lemah menghadapi aura seperti itu. Tubuh Xiao Yan muncul di tempat yang ditutupi aura mematikan. Dia melihat ke tempat hitam gelap dan misterius ini sebelum senyum aneh muncul di wajahnya. Dia bergumam pelan, Hun Yuantian, aku akan membantu menyimpan harta karun ini untukmu. The Purifying Demonic Lotus Flame tiba-tiba menyapu dari dalam tubuh Xiao Yan setelah suaranya terdengar. Bahkan aura mematikan itu tidak dapat mendekatinya di bawah panas yang luar biasa ini. Xiao Yan dengan cepat menutup matanya. Kekuatan spiritual yang luas dan tak berujung meletus dari dalam tubuhnya. Dalam waktu singkat, itu telah melilit dunia hitam gelap. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba menghilang. Dia sudah berada di wilayah gelap saat berikutnya dia muncul. Di tengah tempat ini adalah batu hitam, yang menyembunyikan aura mematikan dalam jumlah besar. Ada fluktuasi spiritual di batu hitam itu. Itu adalah jejak spiritual yang ditinggalkan Hun Yuantian di dalam gerbang keheningan maut ini. Justru karena inilah yang terakhir dapat menggunakan gerbang keheningan maut. Namun, jika benda ini disingkirkan oleh orang lain. Senyum dingin di wajah Xiao Yan menjadi lebih padat saat dia melihat batu hitam itu. Menangkap Xiao Yan, yang jiwanya telah mencapai distet, adalah kesalahan terbesar Hun Yuantian. Bang! Hun Yuantian meledakkan Do Seng Elder dari Gu Realm dengan serangan telapak tangan. Black Ki bangkit dari telapak tangannya dan gerbang hitam mini muncul. Jejak Ki yang berdarah dengan cepat melonjak ke gerbang hitam. Benar-benar kekuatan yang membuat orang lain terpesona. Hun Yuantian mengungkapkan senyum di wajahnya saat dia merasakan aura kematian yang semakin pekat di dalam gerbang keheningan kematian. Namun, dia akan sekali lagi menemukan target baru ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Ini karena dia menemukan bahwa hubungannya dengan gerbang keheningan maut tiba-tiba melemah. Ini buruk. Perubahan tak terduga ini menyebabkan hati Hun Yuantian tenggelam. Dia buru-buru mencoba memasuki gerbang keheningan maut ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa hubungannya dengan itu sebenarnya telah benar-benar terputus. Swoosh! Hati Hun Yuantian bergetar setelah koneksi terputus. Gerbang hitam itu sebenarnya langsung terbang keluar. Itu membengkak karena angin. Sosok cahaya bersinar dan duduk di atas gerbang besar. Sosok itu dengan tersenyum menatap Hun Yuantian dan tertawa, "Terima kasih atas hadiahmu." Hun Yuantian bosan sesaat setelah melihat adegan ini. Matanya dengan cepat berubah menjadi merah darah.